warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyatul qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala falahi syaddahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alayna wa alaykum futuhal arifin wa yufaqihuna bid-din wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina fid-din khususan ila ruh muallifi hadzal kitabi Asy-Syaikh Imam Jalaluddin Asyuti wa Syaikh Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa thumma ila arwah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Aziz Al-Qurra wa Haji Muhammad Syafi'i Adami wa Haji Muhajirin bin Ansar Hidayah wa Haji Sabila Asyad bin Asmali wa Haji Syafuddin bin Al-Sir wa Haji Hasan Basri bin Abi Abu Bakar thumma ila arwah Sadatina wa Risawah thumma ila arwah Abaina wa Ummahatina wa Ajdadina wa Jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafah amat ya Allah tagasyana wa tagasyahum bil rahmah wal maghfirah wa yaskinahum wal jannah bin niyatil futuh wal manum wal rasul wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man waina wa ala man nawabi salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Muddathir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum hufurum mustaghfirah farlat min qaswarah. Sadaqallahu maulana azim. Qala Allah ta'ala walam nakunut imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ketika mereka ditanya masalah kakum fi safar,
apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami adalah orang yang meninggalkan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Sifat kedermawanan itu di dalam penyebutan bahasa Arab yang pertama adalah sakho, yang kedua jud, yang ketiga karom, yang keempat itar. Semua ini artinya adalah sifat kedermawanan. Bedanya, sifat kedermawanan yang disebut dengan sakho adalah mudah memberi jika diminta. Sakho. Yang kedua, jud. Sifat kedermawanan memberi saat diminta atau tidak diminta. Jud. Karom, sifat kedermawanan yaitu mudah memberi dan rutin pemberiannya dan dengan jumlah nominal yang besar. Karom. Yang keempat, itar. Itar, sifat kedermawanan yaitu mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkan. Itar. Dalam kaidah dikatakan al-itaru fil ibadah makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain, mengedepankan dan mementingkan orang lain dalam urusan ibadah itu sangat dibenci oleh Allah. Tetapi mendahulukan orang lain dalam selain ibadah itu sangat dicintai oleh Allah. Kita nggak boleh ngalah-ngalahan dalam urusan ibadah. Fastabiqul khairat. Justru kita berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa cepat dia dapat. Contoh, sab di depan kosong, maju, nggak usah pakai nyuruh orang lain. Ayo. Itu yang ketawa berasa itu. Kalau urusan ibadah, nggak boleh kita ngalah-ngalahan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Dia sudah berapa? 100.000. Saya 500.000. Berapa sedekah dia? 500.000. Saya 1 juta. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau urusan dunia, ngalah-ngalahan itu justru dicintai oleh Allah. Ini lagi makan prasmanan. Ayo yang lain duluan. Saya belakangan, cakep. Walaupun biasanya yang belakangan udah gak kebagian lauk. Maka kata Nabi, manafa'ani malun qattu manafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku seperti manfaat hartanya Abu Bakar. Karena orangnya sangat dermawan. Maka Abu Bakar mendengar Nabi berkata seperti itu, beliau menangis. Fabaka Abu Bakrin wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh jiwaku
sungguh hartaku semua adalah untukmu ya Rasulullah. Maka Khalifah Abu Bakar maka tabil khilafah sanatai wa talatata ashhur wa asyarata ayyam. Beliau itu menjabat sebagai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wa Umaru maka tabil khilafah asyra sinina wa sanata ashhurin wa tamaniyata ayyam. Sedangkan Umar menjadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 8 hari. Wa Utsmanu maka tabil khilafah 11 sanatan wa 11 syahran wa 9 ayyam. Utsman menjadi khalifah selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. 11 tahun 11 bulan 9 hari. Wa Aliyun maka tabil khilafah 4 sinin wa 9 ashhur wa 7 ayyam. Sedangkan Ali menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan 7 hari. 4 tahun 9 bulan 7 hari. Total keseluruhan dari kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar tadi 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Ali 4 tahun 9 bulan 7 hari. Kalau di total kesemuanya itu kesemuanya 29 tahun lebih 6 bulan. 29 tahun lebih 6 bulan. Sedangkan di dalam riwayat yang sahih kata Nabi begini, al-khilafah bi ummati 30 sanatan thumma mulkun ba'da dzalik. Masa-masa kekhilafahan di kalangan umatku itu adalah selama 30 tahun. Kemudian kerajaan-kerajaan setelah itu. Artinya kerajaan sistem monarki. Dari bapaknya ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Sedangkan masa kekhalifahan itu adalah kepemimpinan diserahkan kepada rakyat. Atau yang kita kenal sekarang sistem demokrasi. Masa demokrasi, masa khilafah umatku itu adalah 30 tahun. Nah, tadi di total keseluruhannya adalah 29 tahun lebih 6 bulan. Kata Nabi 30 tahun. Kok ini cuma 29 tahun 6 bulan? Ternyata setelah Ali yang menjabat khalifah adalah Sayyidina Hasan. Menjadi khalifah sebelum adanya peristiwa tahkim, yaitu penyerahan kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Hasan menjabat sebagai khalifah selama 6 bulan. Berarti total kesemuanya 30 tahun. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Khalifah Ar-Rasyidin itu bukan 4 tapi 5. 1 ditambah Sayyidina Hasan.
Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan batil bersama para pembincang. Wa kunna nakhudu, dan kami selalu tenggelam fil batili, di dalam kebatilan-kebatilan, ma'al khaidin, bersama orang-orang yang tenggelam di dalam kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Biyaumiddin, hari kiamat. Maliki yaumiddin, Allah itu adalah raja pada hari kiamat, penguasa pada hari kiamat. Ajma'al qurrah ala isqati alifi maliki fi suratin nas bi khilafihi fi suratil Fatihah. Ahli qiraah sepakat menggugurkan alif pada lafaz maliki yang ada pada surah An-Nas, berbeda alif pada lafaz maliki yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Artinya, kalau kita baca surah An-Nas, itu lafaz maliki dibaca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan dibaca malikin nas, nggak boleh. Ijma ahli qiraah menyepakati hal itu. Malikin nas, jangan malikin nas. Berbeda dengan lafaz maliki yang terdapat di pada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh dibaca Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin. Kalau dipanjangin Maliki yaumiddin, berarti Al-Fatihah suratnya ada 156. Hurufnya ada 156 huruf. 156. Kalau dia baca Maliki yaumiddin. Tapi kalau dia baca Maliki yaumiddin, maka huruf Al-Fatihah itu 155. Nah, dalam madhab kita yusannu taqilul ula ala thaniyah walau biharfin wahidin. Boleh kita disunnahkan memanjangkan rokaat yang pertama dari rokaat yang kedua walaupun beda satu huruf. Jadi kalau kita baca di rokaat yang pertama Maliki yaumiddin 156 hurufnya. Rokaat yang kedua Maliki yaumiddin 155 hurufnya, dapat sunnah nih. Jadi kalau kita sholat rokaat yang pertama seumpama bacanya 10 ayat, rokaat yang kedua kurang dari 10 ayat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam seumur hidupnya 5 kali lupa di dalam sholat, dan beliau sujud sahwi. Pertanyaannya, orang kalau lupa itu kan hatinya lalai. Apa hati Nabi lalai waktu sholat? Lupanya Nabi itu adalah li ajli tasyri', untuk kepentingan syariat.
Artinya lupanya Nabi itu didesain oleh Allah sengaja biar lupa. Tujuannya apa? Biar ngajarin kita bagaimana tata caranya kalau kita lupa di dalam sholat, sehingga kita kenal sujud sahwi. Itu kan gara-gara Nabi lupa. Coba kalau Nabi kagak lupa, lah kita bingung bagaimana tata caranya sujud sahwi. Yang kedua, ketika sholat itu Nabi hatinya udah penuh sama Allah, sehingga sama yang lain jadi lupa. Beda sama kita, karena saking penuh sama yang lain sehingga sama Allah jadi lupa. Nah, dalam kaidah fikih begini, waman saha mama ba'dal matruki lagun. Siapapun orang yang lupa di dalam sholat, maka rukun apa saja yang dia tinggalkan saat lupanya, yang sudah dia lakukan saat lupanya, maka itu menjadi sia-sia. Jadi apa saja yang terjadi setelah rukun yang dia lupa, maka sia-sia, kosong, nggak dianggap. Ini contoh, ada orang lagi sujud di rakaat yang pertama sujud, dia ingat, wah iya, tadi saya belum ruku, lupa, belum ruku. Ingatnya lagi sujud, bangun lagi ke atas, Allahu Akbar. Setelah berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, bangun lagi ke atas. Itu dianggap satu rakaat. Rakaat yang tadi yang pertama tuh, yang terjadi karena lupa, yang tadi dia kagak ruku, itu kosong, kagak dianggap, lagun. Atau seumpama dia lagi sujud, ingat, lah iya, tadi saya belum baca Fatihah, atau ragu-ragu, saya tadi baca Fatihah atau tidak, maka bangun lagi berdiri atas untuk baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, bangun ke atas. Itu dianggap satu rakaat. Rakaat sebelumnya yang tadi dia ragu-ragu atau lupa tidak membaca Al-Fatihah, kosong, nggak dianggap. Nah, baik dalam permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua, nanti sebelum salam sujud sahwi namanya. Nah, ini kalau dia ingat di rukun yang berbeda. Tapi kalau dia ingat di rukun yang sama, terusin. Contoh, dia lagi ruku di rakaat yang kedua. Dia ingat, oh iya, tadi saya di rakaat yang pertama kagak ruku. Berarti dia ingat rukun yang tertinggal di tempat rukun yang sama. Kalau memang di rukun yang sama, terusin sholatnya, terusin. Habis ruku kan iktidal, sujud, bangun, sujud, berdiri. Itu dianggap satu. Rakaat yang pertama tadi tuh, yang dia ragu-ragu atau meninggalkan ruku, kosong, nggak dianggap. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Atau yang keempat, ketika dia lagi baca Fatihah, dia ingat, oh iya, tadi saya di rakaat yang pertama belum baca Fatihah. Terusin. Kenapa? Karena dia ingat rukun yang tertinggal di tempat yang sama. Kan dia ingat nggak baca Fatihah di rakaat yang pertama, ingatnya saat dia lagi baca Fatihah. Terusin, baca surat, ruku, iktidal, kemudian sujud,
sujud, bangun, sujud lagi, berdiri. Itu dianggap satu rakaat yang pertama tadi tuh, yang tadi dia tidak membaca Al-Fatihah, kosong, nggak dianggap. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Paham nggak tuh kira-kira? Walaupun seumpama ini jarang terjadi, tetapi yang namanya perkara yang diterangkan di dalam kitab-kitab fikih itu mungkin saja terjadi. Atau seumpama orang lagi tasyahud akhir, dia ingat ketika udah mau salam, oh iya, tadi saya di rakaat yang pertama sujudnya kurang satu, maka dia bangun berdiri lagi ke atas, ruku, tidak, sujud, duduk, sujud, ulang lagi tasyahud awalnya dari awal, sebelum salam sujud sahwi. Atau lagi tasyahud akhir, sebelum salam dia ingat, oh iya, tadi saya di rakaat yang pertama rukunya nggak ruku, di rakaat yang pertama nggak ruku, di rakaat yang kedua sujudnya kurang satu, di rakaat yang ketiga saya tidak sujud. Rakaat yang pertama nggak ruku, rakaat yang kedua sujudnya sekali, yang kedua rakaat yang ketiga sujudnya kurang juga, maka bangun untuk nambah 3 rakaat lagi. Tasahudnya ulang lagi dari awal. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah itu urusan-urusan lupa di dalam sholat. Ini walaupun kajian tafsir, ya nyerempet fikih nggak apa-apa. Nah itu gara-gara Nabi itu di dalam sholat seumur hidup 5 kali lupa. Sehingga dengan sebab Nabi lupa, maka kita mengetahui tata caranya sujud sahwi. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Apa itu biyaumiddin? Al-ba'tsi wal jazai, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami al yaqin, al mautu, kematian. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Kata-kata al yaqin di sini sebagian ahli tafsir mengartikan adalah al maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Istiqomahlah beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Siapa yang akan memberikan syafaat? Minal malaikati, di antara para malaikat. Malaikat nanti memberikan syafaat. Wal anbiya'i, dan para nabi. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Wal makna la syafa'ata lahum, artinya tidak ada syafaat bagi mereka orang-orang kafir. Bahkan
Ketika berjembat di atas sirat, ada abid, ada alim. Orang yang abid berjembat di atas sirat, maka dikatakan udkhulul jannah, buruan masuk ke dalam surga, jangan lama-lama di sini. Tetapi ketika orang alim berjembat di atas sirat, dikatakan kib huna fashfa liman ahbabta, diam di sini wahai orang alim, maka berikanlah syafaat kepada siapapun orang yang kau inginkan. Maka orang alim itu berhenti di atas sirat, memberikan syafaat satu persatu manusia untuk dibawa ke dalam surga. Wa huwa yaqumu maqamal anbiya, maka sungguh orang alim itu di atas sirat kedudukannya persis sama seperti para nabi. Bawain manusia masuk ke dalam surga, balik lagi masuk ke dalam surga, balik lagi masuk ke dalam surga. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, ketika mentafsirkan makna hadits as-sirat jisrun mamdud ala matni jahannam, sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Jadi kalau di akhirat sirat aja, kagak pakai mustaqim. Kalau di sono disebut siratal mustaqim, kagak ada yang nyemplung ke neraka, selamat semua orang siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim buat di dunia aja. Di dunia, nah ini as-siratal mustaqim artinya dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim aidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, artinya jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Hajar, as-sirat jisrun mamdud ala matni jahannam. Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Itu adalah 15.000 tahun perjalanan. 5.000 turun, 5.000 datar, 5.000 naik. Itu seberat-beratnya puncaknya sirat adalah di 5.000 terakhir, yaitu naik. Nah itu banyak yang kejeblos, banyak yang kepleset, naik. 5.000 turun, 5.000 datar, 5.000 naik. Tetapi itu disesuaikan dengan amalan mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang seperti kalbar khotib, petir yang menyambar, blendir, tahu-tahu di surga aja dia. Ada yang seperti berkendaraan, ada yang seperti berjalan, ada yang ngerangkak, ada yang bergelantungan, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dalam kehidupan. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Fama, lafaz fama mubtada'un, itu menjadi mubtada, artinya awalan. Lahum khobaruhu, lafaz lahum adalah khobarnya. Muta'alliqun bimahdhufin, yang berkaitan dengan domir yang dibuang. Intaqala domiruhu ilaihi, lalu berpindah domir kepada lafaz itu. Mubtada, khobar, awalan, akhiran. Ini dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa. Kalau ada kata itu atau adalah,
sebelum kata itu dan sebelum dan setelah kata adalah, itu namanya mubtada, setelahnya khobar. Dia seorang pelajar, itu dia namanya mubtada, seorang pelajar namanya khobar. Saya adalah seorang murid, nah berarti saya adalah mubtada, seorang murid adalah khobar. Ada awalan, ada akhiran, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Makanya ada dulu santri yang baru belajar ilmu nahwu menyebutkan mempelajari lapas sibawai. Yang namanya lapas sibawai itu dia dibaca mabni, tidak berubah kalau kedudukannya adalah sebagai ma'rifah. Ja'a sibawaihi, marartu bisibawaihi, ra'aitu bisibawaihi. Kalau dia ma'rifah maka dia tidak berubah mabni. Tapi ketika lafaz sibawaihi itu menjadi nakiro, maka dia dibaca tanwin, sibawaihin. Marartu bisibawaihin, berarti itu sibawaihin banyak, sibawaihin 1, 2, 3, ada 3 orang. Kalau sibawai cuma 1, nggak berubah sibawaihi. Kalau sibawainya banyak, maka dirubah menjadi tanwin, sibawaihin. Kalau sibawaihin berarti sibawainya banyak. Kalau sibawaihi berarti sibawainya cuma 1. Nah ini ada santri baru belajar ilmu nahwu, dia nangis pulang-pulang. Kenapa? Karena nama bapaknya Sibawaihin. Nangis dia, bilang sama bapaknya, Pak, sebenarnya saya anak siapa, Pak? Oh gitu. Saya anak siapa, Pak? Lah, emang kenapa? Kan nama bapak Sibawaihin. Kalau Sibawaihin itu namanya nakiro, berarti jumlahnya banyak, bukan 1. Untung bapaknya belajar nahwu juga. Nah, yang namanya lapas sibawaihin benar itu nakiro. Tapi lapas sibawaihin kalau sudah digunakan isim alam maka bentuknya menjadi tunggal. Oh gitu. Jadi jangan mentang-mentang sibawaihin artinya banyak, akhirnya Pak saya ini anak siapa sebenarnya ini? Karena lapas sibawaihin itu artinya banyak. Anit tadkirati mu'ridin. Kenapa orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan-peringatan Allah? Halun minad dhamiri, maka lafaz mu'ridin itu adalah menjadi hal dari dhamir yang dibuang itu. Wal makna artinya ayu syai'in hasala bi i'radihim anil itti'al, sesuatu apakah yang terhasil bagi mereka sehingga mereka berpaling dari nasihat-nasihat agama. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah? Apa yang menyebabkan mereka tidak mau menerima dari nasihat-nasihat agama? Ka'annahum humurun mustanfirah, seakan-akan mereka adalah humurun mustanfirah, keledai liar yang terkejut. Humurun mustanfirah wahsyiyatun, keledai-keledai hutan. Jadi hukum keledai itu sesuai dengan nas adalah binatang yang haram dimakan. Beda dengan kuda. Kalau kuda itu adalah binatang yang halal dimakan. Jadi walaupun bentuknya hampir mirip, tapi kalau keledai haram dimakan. Tapi kalau kuda halal dimakan.
farlat min qaswarah, dia lari dari seekor singa. Qaswarah asadin, maksudnya qaswarah adalah asad, singa. Ai haribat minhu asyaddal harabi, artinya dia lari dari singa dengan sekeras-kerasnya pelarian karena terkejut. Seekor binatang lari sekeras-kerasnya, lari sekencang-kencangnya ketika dia melihat seekor singa. Maka begitulah gambarannya orang-orang kafir, lari sekeras-kerasnya, lari sekencang-kencangnya dari peringatan-peringatan agama. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Suhufan munasyarah, lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ai minallahi ta'ala bittiba'in nabiyyi, artinya dari Allah Ta'ala dengan sebab mengikuti Nabi. Kama qalu, sebagaimana mereka berkata, lan nu'mina laka, tiada akan kami beriman kepadamu, hatta tanzila alaina kitaban naqra'u, sehingga kau turunkan kepada kami kitab-kitab yang kami akan membacanya. Selalu minta bukti kebenaran. Ada orang Arab Baduy, ketika mendengar bahwa di Mekah itu ada tukang sihir, tukang bohong, dia bergegas datang ke Mekah. Mana yang namanya Muhammad, yang katanya tukang sihir, yang katanya dukun yang hebat. Dari jauh diunjukin, no, yang lagi duduk di bawah pohon korma, itu Muhammad, tukang sihir, dukun yang hebat. Dari jauh dia bilang, muka yang begitu itu teman pedesaan, sihir, dukun-dukun, mukanya kagak begitu. Baru melihat mukanya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Rasulullah. Itulah benar. Jadi orang baik itu kelihatan dari mukanya. Orang yang soleh itu pun kelihatan dari mukanya. Cahaya-cahaya keimanan tampak di wajahnya. Yang sering tahajud tiap malam kelihatan dari mukanya. Makanya alhamdulillah yang hadir mukanya kelihatan semua ini. Kelihatan. Kalla bal la yakhafunal akhirah, sekali-kali tidak. La yakhafunal akhirah, sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat. Kalla rad'un amma araduhu, lafaz kalla adalah penolakan dari sesuatu yang mereka inginkan. Balla yakhafunal akhirata ay adabaha, bahkan mereka tidak takut kepada akhirat, artinya tidak takut terhadap siksaan akhirat. Kalla innahu tadhkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu peringatan. Kalla istiftahun, lafaz kalla adalah huruf istiftah yang mengawali. Innahu ayil Qur'anu, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quranul Karim, tadkiratun adalah peringatan, idotun nasihat-nasihat.
Sungguh Al-Quran itu adalah peringatan. Sungguh Al-Quran itu adalah nasihat-nasihat. Faman syaa dzakarah, siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran darinya. Faman syaa dzakarah, qara'ahu, yang membaca Al-Quran, fatta'adhabih, maka dia akan mengambil nasihat dengan sebab Al-Quran itu. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allahu huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Wa ma yadhkuruna bil ya'i wat ta'i, dengan dibaca iya, dengan dibaca ta. Boleh wa ma yadhkurun, boleh wa ma tadhkurun. Kalau wa ma yadhkurun domirnya domir ghaib. Kalau wa ma tadhkurun domirnya domir mukhatab. Wa ma yadhkurun, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa ma tadhkurun, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalian tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Illa ayyasha Allah, kecuali manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Wa ahlut taqwa bi an yattaqi, dialah yang kita patut bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan dialah yang berhak memberikan ampunan. Bi an yaghfira limanit taqahu, dengan bahwa Allah mengampuni bagi siapapun yang bertakwa kepadanya. Jadi at-taqwa lughatan al-khauf. Ya, takwa itu secara bahasa takut. Orang yang takut sama Allah takwa. Sedangkan makna yang lebih luas, at-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ini secara ijmali. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Sedangkan makna takwa secara tafsili, secara rinci adalah yang pertama, al-khuruj min dullil maksiyah wad-dukhulu ila izzit ta'ah. Mengeluarkan diri dari hinanya dosa dan kemaksiatan dan memasukkan dirinya kepada mulianya ibadah dan ketaatan. Yang kedua, al-khuruju min akhlaqid dani wad-dukhulu ila akhlaqis sani. Mampu mengeluarkan dirinya dari akhlak budi pekerti yang buruk menuju kepada akhlak budi pekerti yang agung. Yang ketiga, al-khuruju min zulmil jahli wad-dukhulu ila nuril ilmi. Mengeluarkan dirinya dari gelapnya bodoh dan ketidaktahuan menuju kepada terangnya ilmu dan pengetahuan. Itu makna takwa secara tafsir. Terakhir, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Maka kata Nabi, dua perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak budi pekerti yang baik.
Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, berikan hidayah taufik ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup? Ya. Al-Fatihah. Kalau sekarang, misalnya kita di dalam sholat, kita di dalam bacaan, kadang-kadang lupa. Bacaan apa? Atau misalnya balik-balik tempat. Bagaimana? Ya. Kalau orang lupa itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, lupa dalam perkara rukun. Yang kedua, lupa dalam perkara sunnah abad. Yang ketiga, lupa dalam perkara sunnah hayat. Yang pertama, lupa dalam perkara rukun. Maka rukun tidak bisa hanya ditambal dengan sujud sahwi. Nggak bisa. Tetap wajib harus dia mendatangkannya. Tetap dia melakukannya. Maka apa saja yang terjadi setelah rukun yang dia lupa, itu sia-sia. Nggak dianggap. Contoh tadi tuh, dia lagi ruku, dia lagi sujud, ingat kalau dia belum ruku, kalau diterusin sholatnya batal. Kenapa? Karena menjatuhkan rukun bukan pada tempatnya. Lagi sujud, dia ingat, oh iya, tadi saya belum ruku, diterusin sholatnya batal. Karena itu terjatuh bukan pada tempatnya. Mestinya bagaimana? Lagi sujud, ingat tadi belum ruku, langsung aja diri. Ruku, iqtidah, sujud, duduk, sujud, bangun berdiri, dianggap satu. Rakaat yang pertama, yang tadi dia tidak ruku, itu kosong, nggak dianggap. Itu maknanya man saha fama ba'dal matruki lamun. Orang yang lupa di dalam sholat, maka rukun apa saja yang dia telah mengerjakannya setelah rukun yang dia lupa, maka itu kosong, nggak dianggap. Nanti di akhir salam, sebelum salam, sujud sahwi. Itu kalau rukun wajib dikerjain, bukan hanya sujud sahwi doang. 2. Kalau yang ditinggalkan itu perkara sunnah abad, baru disempurnakan dengan sujud sahwi, nggak perlu dikerjain. Contoh, kita lagi sholat subuh, kagak kunut, udah sujud, makmum ngelihat imam udah sujud, kagak usah pakai teriak-teriak, subhanallah, subhanallah, kagak usah. Itu makmum ngelihat imam udah sujud, kagak doa kunut, udah sujud aja. Karena imamnya sujud, kita ikut sujud, kagak usah teriak-teriak. Ini imam bagaimana sih? Orang udah disubhanallahin masih sujud aja. Itu sunnah abad. Ba'da talabus, kalau udah masuk kepada rukun berikutnya, tinggalin aja. Nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga di rakaat yang kedua.
imam bangun berdiri, kagak tasawuf awal lagi. Ini makmum nih, ikut aja udah bangun. Kagak pakai teriak-teriak, subhanallah, subhanallah, orang udah diri. Kecuali kalau belum diri. Ini masih nonggeng begini, masih nonggeng nih. Nah, masih begini nih. Masih begini. Subhanallah, boleh turun ke bawah. Kalau masih begini, belum tegak berdiri, pun tinggalin aja tasawuf awalnya. Nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Itu kalau ninggalin sunnah abad. Yang ketiga, kalau ninggalin sunnah hayat. Apa contohnya? Ini pernah terjadi. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kan takbirnya kan 7 kali tuh rakaat pertama. Yang kedua kan 5 kali. Imam lupa. Padahal udah ngingetin sebelum sholat. Jamaah ingat ya, nanti takbir di rakaat yang pertama 7 kali. Takbir di rakaat yang kedua 5 kali. Pas dia sholat langsung baca Fatihah. Lupa dia. Pernah kejadian begitu. Dan ternyata itu imam sebelum salam sujud sahwi. Bagaimana hukumnya? Batal seadanya sholat. Karena itu sunnah hayat. Yang namanya sunnah hayat, kalau tempatnya udah kelewat, tinggalin aja, nggak ngaruh. Dan jangan diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti dengan sujud sahwi, malah jadi batal sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa, terusin aja udah. Kagak pakai lagi sujud sahwi. Bener-bener pernah kejadian. Kalau ngomongin ya boleh kan? Boleh. Artinya bukan aib, bukan. Pernah itu kejadian seperti itu. Idul Fitri atau Idul Adha, lupa baca takbir 7 kali, langsung baca Fatihah, sebelum salam, dia sujud sahwi. Batal sholatnya. Nah pertanyaannya, selama ini kita kan begitu. Takbir dulu, baru iftitah. Apa iftitah dulu, baru takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya, takbir dulu baru iftitah, apa iftitah dulu baru takbir? Iftitah dulu baru takbir. Nah kebanyakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru iftitah. Yang benar itu setelah takbiratul ihram, iftitah dulu baru takbir. Tadi lomba itu yang jadi imam, iftitah dulu baru takbir, ta'awud, Fatihah. Cukup ya? Ya. Seandainya kita bermakmum kepada imam yang tak pakai kunut, Ya. pada saat salam itu bagaimana? Kalau kita ikut imam yang kagak pakai kunut, tidak mempengaruhi kesahan sholat kita. Ikutin aja udah. Kita tidak usah itu. Agak usah pakai sujud sahwi, kagak usah. Nggak usah. Udah ikut aja udah beres. Jadi kalau kita jadi makmum orang yang kagak kunut, udah ikutin, nggak usah pakai kunut. Innamal imam yu'tammu bih. Yang namanya imam ya kudu diikutin. Atau seumpama nih imam kunut, kita kan yakinnya kagak kunut, angkat aja, angkat, ikutin imam. Innallaha
la yu'addibu bisababi khilafil furu' walakin yu'addibu bisababi khilafil usul. Kalau urusan khilafiyah, urusan cabang, urusan fikih itu tidak akan mendatangkan siksa. Yang mendatangkan siksa itu adalah dalam urusan ilmu usuluddin, ilmu ketauhidan tentang Allah, itu bisa bahaya. Allah katanya punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Nah itu yang bahaya tuh, bisa mendatangkan siksa. Allah itu sama sama kita, punya badan, punya kaki, punya tangan, punya mata. Cuman bedanya kita kecil, Allahu Akbar, Allah gede. Itu bahaya tuh, bisa mendatangkan siksa. Jadi bedanya Allah gede, kita kecil. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah yang banyak orang lantaran melihat tayangan-tayangan di jejaring sosial, YouTube berkeyakinan kalau Allah melihat pakai mata, Allah mendengar pakai telinga. Yadullah berarti Allah punya tangan, Allah punya badan, Allah punya penglihatan, Allah punya seumpama kaki, seumpama mata dan lain sebagainya. Mujassimah, menyamakan Allah berjisim sama seperti makhluk. Itu yang bahaya. Di imam kagak kunut, udah ikutin aja. Imam kunut, udah ikutin aja. Ini kadang-kadang maksain. Imam kunut dimongong. Kayaknya dosa banget kunut gitu. Kayaknya merasa dosa banget kunut begitu kayaknya. Angkat aja, udah angkat aja, angkat. Enggak ngaruh dari nilai sholatnya sedikit pun, enggak ngaruh, enggak. Tapi banyak yang begitu. Iya, nah itu makanya maksain dia. Begitu juga kita ngelihat imam kagak kunut. Kayak di Mekah, ayo. Kayak di Madinah, kan nggak pakai kunut. Udah ikut aja. Innamal imam liyu'tamma bih. Yang namanya imam kudu diikuti. Jadi urusan-urusan begini jangan sebenarnya jadi permasalahan. Ini masalah cabang, masalah buruk. Tinggal kita jangan maksain banget. Lihat persatuan dan kesatuan. Makanya saya tadi dalam sholatnya ayat ini kita baca yang saya ayatnya Iya. atau misalnya kembalikan ayat yang pertama, ayat nomor 3, ayat nomor 4, ayat nomor 3, misalnya ini. Iya. Itu, ini saya juga lagi, saya juga lagi lagi. Yang itu kalau di dalam sholat bagaimana sholat kita? Saya. Iya. Iya. Kalau sunnah hayat, tinggalin aja udah. Itu baca surat, itu termasuk daripada sunnah hayat. Yang namanya sunnah hayat, udah tinggalin aja. Nanti di akhir salam udah perlu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga batal sholatnya. Wala anak, wala antum, wala anak, wala antum, wala anak, wala antum. Udah ruku aja dah, ruku aja. Kata malaikat, gue tahu lagu lu ini. Bacanya yang banyak tikungan, bacanya yang aman-aman aja. Udah ruku aja dah, ruku dah. Itu sunnah hayat. Kalau sunnah hayat kita lupa, kita tinggalin, udah tinggal aja. Tadi kan lupa itu ada yang lupa rukun, ada yang lupa sunnah abad, ada yang lupa sunnah hayat. Sunnah hayat diantaranya baca surat. Kalau kita lupa baca surat, kagak nemu bacaannya, udah ruku aja, udah ruku aja. Kagak baca surat juga kagak apa-apa. Paham tuh ya?
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathilal khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana baba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.